Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Number One Sentai Gozyuja di episode ke-47. Di episode sebelumnya, para Gozyuja yang telah berhasil mengumpulkan ring Sentai menggelar pertarungan penentuan untuk mencari siapa yang pantas memiliki semua ring Sentai itu. Dan di pertandingan pertama sebelumnya antara Sumino dan Kinjiro telah ditentukan bahwa pemenangnya adalah Sumino, sehingga kini pertandingan dilanjutkan antara Riko dan Ryugi. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Usai pertarungan sebelumnya yang dimenangkan oleh Sumino, akhirnya kini giliran Ryugi dan Riko berkompetisi dalam pertarungan penentuan perebutan ring Sentai. Sayangnya meski pertarungan di antara mereka telah berlalu selama 10 jam, namun pemenangnya belum diketahui sebab kekuatan mereka selalu berakhir imbang. Karena itu Ryugi punya ide untuk menentukannya dengan cara yang berbeda. Sebelum itu Tono yang penasaran lantas bertanya bagaimana bisa Kinjiro tetap muda padahal ring Sentai-nya sudah menjadi milik Sumino. Dan ternyata semua itu bisa terjadi sebab sebelumnya Kinjiro telah memohon pada Tega Sword untuk mempertahankan wujud itu sampai persaingan di antara mereka selesai. Dan karena Ryugi tahu impian Riko adalah menjadi idol nomor 1, maka kali ini Ryugi berniat untuk menjadi produsernya. Ia merasa setelah Riko berhasil mewujudkan impiannya tanpa bantuan Tega Sword, maka tentu ia bisa mendapatkan semua cincin Riko. Sementara di tempat berbeda, Kumade yang penasaran dengan apa yang ia rasakan sebelumnya mencoba menelaah dan mencari tahu sosok malapetaka yang ia rasakan keberadaannya. Sedangkan demi membuat Riko menjadi idol nomor 1, Ryugi membuat video klip promosi terbaru dan mereka berhasil mengumpulkan banyak penonton dari video itu. Namun setelah melihatnya, Riko pun tak cukup puas. Di saat yang sama, Boket muncul dan merasa video tersebut tak cocok untuk idolnya itu. Sebagai gantinya, Boket akan menggantikan Ryugi mempromosikan Riko dengan caranya sendiri. Namun alih-alih dapat tambahan fans untuk idolnya, penampilan Boket yang imut malah membuatnya mendapatkan fans untuk dirinya sendiri. Karena ia juga gagal, maka akhirnya Ryugi dan Boket berencana untuk bekerja sama agar Riko bisa menggapai impiannya. Dan setelah mereka menjalin kerjasama, akhirnya mereka mendapat secercah harapan untuk mewujudkannya. Dan di sisi berbeda, ternyata perasaan yang dirasakan Kumade juga dirasakan oleh para dewa robot. Diketahui sosok misterius yang sebelumnya menghantui Kumade ternyata adalah sosok malapetaka terkuat bernama Rex. Rex dinilai sebagai dewa alam semesta di perang sebelumnya sebab kala itu Tega Sword gagal mengalahkannya. Sementara itu efek dari kekuatan Vidal sebelumnya perlahan mulai dirasakan oleh Fire Candle. Meski begitu, ia berdalih pada pasukan Ari bahwa ia tak apa-apa. Sebab ia merasa hanya dengan bantuan kekuatan malapetaka Fire Candle merasa dapat mewujudkan ambisinya untuk mengalahkan para manusia. Sedangkan demi impian Riko, akhirnya Ryugi dan Boket membuatkan lagu baru untuknya dan menjadwalkan konser kembalinya Riko. Meski semua itu membuat Riko cukup senang, namun ternyata Riko memiliki kekhawatiran besar dalam dirinya. Dan hal itu juga ternyata alasan Riko ingin menggunakan kekuatan Tega Sword untuk mewujudkan impiannya. Akan tetapi karena ragu dan tak percaya diri menghadapi konser tersebut, Riko akhirnya secara sepihak membatalkan konser yang akan digelar sehingga membuat Ryugi kesal. Karena itu Ryugi dan Boket segera menemuinya untuk mengetahui alasannya. Di hadapan mereka, Riko beralasan membatalkan konser itu karena harus dibuat lebih megah di tempat yang lebih mentereng. Akan tetapi Ryugi sadar bahwa itu hanya akal-akalan Riko semata. Dan ternyata benar saja, Riko akhirnya mengakui hal tersebut sebab ia sebenarnya tak percaya diri dan takut gagal. Untuk menghindari kecemasan itulah Riko berharap Tega Sword bisa mengabulkan keinginannya. Terlebih lagi Riko menilai lagu yang mereka ciptakan ternyata cukup bagus, sehingga Riko jadi semakin khawatir jika lagu itu jelek ketika ia membawakannya. Mendengar alasan itu, Ryugi pun kesal dan merasa Riko ternyata sangat lemah. Karena itu juga ia menantangnya bertarung untuk mengetahui seberapa besar keinginan Riko dalam mewujudkan impiannya sendiri. Setelah keduanya berubah, pertarungan di antara keduanya pun terjadi. Di sini Ryugi merasa bahwa berarti selama ini Riko hanya menganggap kekuatan Tega Sword sebagai pelarian untuk menutupi rasa tidak percaya dirinya. Akan tetapi di tengah pertarungan mereka, kekacauan tiba-tiba terjadi di kota. Dan ternyata itu merupakan ulah dari pasukan Ari yang ingin membantu Fire Candle merebut ring Sentai para Gozyuja. Beruntungnya untuk menjaga pertarungan keduanya, para Goju lainnya datang membantu Riko dan Ryugi agar pertarungan mereka tak diganggu layaknya yang sebelumnya mereka lakukan pada Sumino dan Kinjiro sebelumnya. Setelah mengetahui rekan-rekannya di sana, Ryugi dan Riko akhirnya memutuskan kembali melanjutkan pertarungan mereka.
Di sela-sela pertarungan mereka, pasukan Ari muncul menggunakan robot Aizer bersama dengan kedatangan Kumade. Saat itu juga Tono meminta Kwon membantu Kumade, sementara ia sendiri menggunakan Tega Sword Akatsuki untuk menghadapi robot monster di sana. Meski awalnya robot monster itu berhasil melepaskan beberapa serangan, namun tak lama kemudian Tono dengan kekuatan Akatsuki-nya berhasil membalikkan keadaan. Lalu dengan mengerahkan serangan pamungkas, pasukan Ari dan robot Aizer berhasil dikalahkan. Sementara itu di tempat sebelumnya, Ryugi berhasil mengalahkan Rico yang ia nilai telah lemah. Dan Boket yang menyaksikan Rico menjadi bulan-bulanan lantas tak tega. Karena itulah walau hanya sendiri, akhirnya ia berusaha mendukung idolnya itu sehingga Rico akhirnya kembali bersemangat. Usai pertarungan, Rico akhirnya menggelar konsernya dan menyanyikan lagu baru buatan Ryugi dan Boket dengan percaya diri yang tinggi. Dengan itu akhirnya Rico berhasil merebut hati penonton dan mewujudkan impiannya tanpa bantuan kekuatan Tega Sword. Dan terungkap sebelum konser digelar, ternyata Rico sebenarnya telah menyerahkan ring sentai-nya pada Ryugi, sehingga di pertarungan itu Ryugi lah pemenangnya. Di sisi lain, Fire Candle menyadari Rex telah sampai di bumi, dan Rex pun menemui Kumade sehingga Kumade terkejut atas kebangkitan malapetaka terkuat itu. Dan di sini film pun selesai. Demikianlah alur cerita number one Sentai Gojoja kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.